Selamat siang Bapak, mohon izin kami dari SMK Teknikal Surabaya. Kami ingin mewawancari Bapak untuk memenuhi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yakni mewawancarai karyawan dengan topik SOP dan budaya kerja di dunia industri. Sebelumnya mohon izin Bapak bisa memperkenalkan diri. Baik, tentang diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Sofiantono, tempatkan di PDPAL Divisi Desain. Saya masih PDPAL di tahun 2019 sampai saat ini, dan status karya saya pegawai tetap. Terima kasih. Baik Pak, di sini kita ingin menanyakan bagaimana pandangan Bapak mengenai SOP dan budaya kerja secara global. Budaya kerja atau SOP di dunia industri itu kan artinya sendiri kan standar profesional, standar operasi prosedur kan, itu digunakan untuk sebagai landasan kita untuk selalu bekerja sesuai aturan-aturan atau tata tertib yang sudah disediakan oleh pihak-pihak yang terkait, biar tidak ada insiden atau kelalaian dalam pekerjaan. Kemudian, apakah Bapak bisa menjelaskan lebih spesifik tentang bidang dan perusahaan yang Bapak tempati ini, yaitu divisi desain? Saya kembali lagi tadi tentang SOP standar prosedur ya. SOP kan itu ada aturan-aturan, nanti setiap pekerja itu khususnya divisi desain kita datang itu SOP-nya standar perasaan waktu kerja itu jam 7:30. Nah, kita datangnya tuh kalau bisa sebelum jam 7:30 atau jam 7. Nah, setelah datang kita prepare dulu untuk pembersihan di area kerja masing-masing, khususnya divisi desain, meja tempat. Habis itu kita melaksanakan TPM atau briefing pagi tiap hari. Itu departemen briefingnya tiap departemen masing-masing. Itu setiap briefing kita menyampaikan atau dikasih arahan tugas atau target-target atau masalah-masalah yang kita hadapi pada saat kita pekerjaan dalam waktu 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan ke depannya. Jadi ada plan-plan. Setelah itu kita kembali ke tempat kerja, kita sebelum kerja kita melihat dulu hasil standar pekerjaan. Sebelum kita masuk ke pekerjaan, kita review dulu pekerjaan sebelumnya apa, kita desain review dan juga mencari referensi tentang bahan-bahan yang kita akan gunakan, kayak dari standarnya dari rule, class atau regulasi, dan juga ada tentang equipment berarti arahnya ke maker kan. Nah, ke maker itu apa sih yang dibutuhkan oleh maker untuk membuat sesuatu yang digunakan di kapal, misal kayak pondasi, cara membuat pondasi itu apa aja. Jadi kita acuannya seperti itu. Setelah itu kita sudah menemukan regulasi sama dari maker atau dari maker, kita koordinasi sama pihak terkait, yaitu di sini juga ada departemen integrasi, departemen machinery mechanical, juga departemen electrical, departemen basic design, dan departemen HC. Kalau saya tempatkan di HC. Nah, jadi setiap departemen itu harus terintegrasi semua. Jadi setiap ada pembuatan equipment atau permasalahan, setiap departemen harus integrasi semua dan saling komunikasi, yaitu komunikasinya paling utama komunikasi. Jadi setiap kita rapat atau setiap kita pekerjaan semua 5 departemen itu kita selalu bareng-bareng. Selanjutnya yang terakhir, menurut Pak Bambang nih, tantangan SOP dan budaya kerja bagi generasi Gen Z yang mau memasuki kerja itu gimana sih? Ya, pertama, ini banyak kan yang saya lihat dari sebelumnya, kan sini juga banyak yang dari alumni SMK Kapal juga, sini juga banyak. Yang pertama itu adalah, yang paling pertama itu kita buat kalian semua itu adalah adaptasi. Soalnya adaptasi dari budaya waktu sekolah sama budaya waktu kita kerja itu sangat berbeda jauh. Nah, pertama kalau benar disiplin juga itu tantangan tersendiri ya, disiplin ya. Itu disiplin dari segala hal. Kita kalau di PTPAS juga sendiri kita dilarang untuk menggunakan HP di waktu jam kerja. Nah, di sekolah juga mungkin seperti itu, tapi di sini juga lebih ketat aturannya.
Yang kedua itu adalah kita yang lebih muda, yang kalian bermuda masalah generasi atau transfer knowledge ya. Terus antara senior sama junior itu yang diutamakan kalian yang junior ini udah masuk budaya ke tempat industri pekerjaan itu jangan sampai sungkan atau takut atau malu tanya ke lebih yang senior. Nah, misal tanya aja, Pak, Bu, saya nggak bisa, mohon ajarkan tentang masalah ini, masalah ini. Nah, itu regenerasi penting. Makanya kalian yang muda-muda lebih baik tanya langsung ke yang para senior. Gitu. Kalau kalian sudah mempunyai hal tersebut, kalian harus berkomitmen atau mengetahui tujuan karir kalian. Kalian punya habis lulus MK, kalian kemana sih? Apa kalian perlu kuliah dulu atau kalian langsung kerja? Nah, kalian kerja langsung, karir apa sih yang kalian ambil di dunia apa? Gitu. Misal di dunia industri perkapalan atau di industri manufaktur atau di industri apa pabrikan atau apa itu yang kalian tentukan mulai saat ini. Apalagi kalian sudah memasuki lulus sekolah kan, kasih mau lulus itu kalian itu aja. Yang berikutnya itu kalian harus melek, bahasanya melek terhadap teknologi. Sekarang eranya era teknologi kan. Nah, di sini juga semua kita kerja itu semua bukan teknologi. Jadi kalian harus mengupgrade diri tentang teknologi. Kalian di sini di SMK PAL kalian menggunakan software apa sih gitu kan? Software apa? Jangan hanya bisa software Excel aja atau Microsoft Office atau apa aja. Nah itu jangan upgrade sendiri, bisa AutoCAD atau bisa software lain yang mendukung perusahaan itu menggunakan seperti itu. Nah itu perlu ditambah upgrade masalah potensi ya. Nah, itu. Nah, sebetulnya terakhir keseimbangan mental dan harus kalian profesional. Meskipun kalian masih muda, kalian harus menyiapkan mental kalian dan selebih mungkin profesional. Soalnya kalian masuk ke dunia industri itu harus benar menyiapkan mental sama profesional. Nanti, Sudah. nah, Terima kasih Bapak iya. atas waktunya dan juga informasinya. Iya. Kalau begitu kami pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.